warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan beberapa filsafat dan para pemikirannya yang saya ketahui dan akan saya jelaskan secara rinci. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, kata berangkai dari kata philen yang berarti mencintai, dan sophia berarti kebijaksanaan. Filosofia berarti cinta atau kebijaksanaan dalam bahasa Inggris, yaitu love of wisdom. Orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafatnya bercinta kebijaksanaan. Berikut cabang-cabang filsafat, antara lain antologi, aksiologi, dan epistemologi. Antologi adalah sebuah kumpulan dari karya-karya sastra. Istilah populernya adalah bunga rampai. Sedangkan aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Filsafat klasik yang saya ketahui adalah filsafat klasik karena falsafah yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira 2000 tahun. Berikut termasuk filsafat klasik: Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates lahir di Athena sekitar 470 sampai 99 Masehi. Ia merupakan generasi pertama dari 3 filsafat Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates dikenal sebagai salah satu figur tradisi filosofi barat yang paling penting, yang mengajar Plato, pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Plato lahir di Athena tahun 427 Masehi. Ia adalah murid dan sahabat Socrates. Ia dikenal sebagai salah seorang filosof Yunani yang sang karya yang terkenal adalah Republik, atau dalam bahasa Yunani Politeia atau negeri. Dalam bukunya ini, dia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan atau ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak bidang. Sedangkan Aristoteles lahir di Tracia, Yunani Utara pada tahun 384 Masehi. Dalam sejarah filsafat, selain Plato, filosof yang paling berpengaruh dan menyita perhatian publik luas Aristoteles. Ia mewarisi pengetahuan empiris dari ayahnya. Ia juga banyak mempelajari filsafat, matematika, astronomi, retorika, dan beberapa ilmu lainnya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, hampir ia berbagai ilmu yang berkembang pada masanya. Berikut filsafat modern telah membagi tahapan sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu: pertama, Asiden atau zaman kuno. Menurut mereka, pada zaman ini terdapat kemajuan manusia. Yang kedua, medieval atau pertengahan, yakni di mana alam pikiran dikungkung atau didominasi oleh gereja. Selain itu, kebebasan pemikiran sangat terbatas. Perkembangan sains dan perkembangan filsafat tersandat-sandat. Ketiga, zaman modern, yakni zaman sesudah abad pertengahan berakhir hingga sekarang. Filsafat abad modern pada pokoknya ada tiga aliran. Pertama, aliran rasionalisme dengan tokohnya René Descartes.
pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Kedua, aliran empirisme dengan tokohnya pada tahun 1210 sampai 1292 Masehi. Yang ketiga, aliran kritisisme dengan tokohnya pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Dan berikut filsafat Yunani kuno yang saya ketahui. Muncul pada abad ke-61 Masehi, berlangsung hingga zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat politik, etika, metafilisme, antologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Ciri khas pemikiran filsafat Yunani kuno ada dua pemikiran. Pertama, metode berpikir logis atau rasional dan sistematis. Yang kedua, cara penyelidikan terhadap suatu gejala alam sampai pada masalah yang sekecil-kecilnya. Filsafat ini memberikan hasil nyata dalam lapangan ilmu alam dan ilmu sosial. Tokoh-tokoh ilmu filsafat pada masa Yunani kuno yaitu Thales, Anaximenes, dan Pythagoras. Thales pada tahun 624 sampai 546 1 Masehi, Anaximenes pada tahun 610 sampai 546 1 Masehi, Anaximenes pada tahun 585 sampai 528 1 Masehi, sedangkan Pythagoras 571 sampai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.